Emang seberapa besar sih pernah ditawarinya itu? Puluhan miliar tuh berapa puluh miliar? Ada beberapa tawaran. Iya. Yang tertinggi 73 miliar. 73 miliar? Iya. Saya tertawa sih mendengar nilai itu. Karena dia bilang setinggi itu menilai saya. Bagi saya itu nilainya yang sangat tinggi 73 miliar. Lalu Cuman selain 73 miliar? Ada beberapa 40, 20 juga ada. 20. Iya. Kenapa nggak diambil semua aja? 73 diambil, 40 diambil, 20 diambil kan udah 163 miliar kan? Enggak, bukan itu tujuannya. 73 miliar itu untuk tidak melakukan sesuatu. Iya, untuk berhenti tidak menggerakkan lagi Sobat Anies. Luar biasa ya. Orang politisi yang menawar itu atau orang lain atau pengusaha atau apa? Saya yakin walaupun kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya hasil survei, tapi kami bisa berharap bahwa Anies Baswedan nanti menang di 2024 dengan energi dan jeripayah seluruh anggota relawan, apapun nama simpulnya. Insya Allah Anies Baswedan menjadi presiden nanti 2024.
program pengelolaan kampung. Apa itu isinya nanti? Kita bikin supaya sekolahnya dekat. Setuju? Kita bikin ada puskesmas yang bagus. Setuju? Juga kita buat tempat bermain anak-anak yang gratis. Karena kalau di kampung itu rumahnya kecil-kecil, tempat bermainnya tidak ada. Dibuatkan tempat bermain buat anak-anak. Sekaligus disiapkan pasar yang ramah. Dan khusus di sini karena kita di tepi sungai, insya Allah disiapkan transportasi air yang mudah. Doain ini bisa terlaksana semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Hobi. Karena Keren Cadasnya sudah lama nggak karena kaki tangan sakit. Tapi sekarang makan obat lumayan rupanya. Ini akibat itu bedanya mantan olahragawan sama bukan ya. Jadi sahabat RH sekalian, saya ada tamu istimewa ya, 2 orang yang sangat kuat membangun relawan Anies Baswedan. Sudah pernah datang ke sini ya, namanya Sobat Anies. Nah, ada cerita menarik, salah satunya adalah cerita tentang kampung Kamboja ya. Kamboja. Kamboja, kampung Kamboja di Pontianak, yang bikin Anies Baswedan tersenyum-senyum dan terharu. Kita lihat gambarnya rame banget soalnya ya. Pertama adalah ketua Sobat Anies ya. Kadang-kadang dibilang Sobat Anies kuning, tapi Sobat Anies saja sebenarnya. Sobat Anies. Sobat Anies Rike Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rike. Waalaikumsalam. Jadi dipanggilnya Bu Rike ya. Rike. Oh Rike, tapi kalau Bu Rike enggak ya? Oke, luar biasa. Dan yang kedua, kebetulan pengurus besar PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Dan kalau di Sobat Anies sebagai apa Pak Usman? Sebagai Ketua DPW Kalimantan Barat. Ya, Ketua DPW Kalimantan Barat yang kemarin menyelenggarakan acara di Kampung Anies itu. Iya. Tapi saya berjasa juga loh Pak. Sebelum besok acara di Semarang, saya bisikin tuh. Saya kan kalau panggil Anies nih saja. Atau Antum besok ke Pontianak, saya bilang. Alhamdulillah pada waktu itu dia nyambut. Belum tahu. Padahal masih besok berangkat dia belum tahu kalau dia mau berangkat. Jadi semata-mata dia disetir oleh tim medianya, jangan-jangan ya. Disuruh Pak, Bapak ke A, ke B, ke C, ya sudah dia ikut aja ya. Itu ciri-ciri orang mau jadi presiden tuh begitu Pak Usman ya. Dengan Pak Usman siapa? Syarif Usman. Syarif Usman. Syarif Usman ya. Dan Pak Syarif Usman ini masih keturunan keraton di sana ya Pak ya? Iya. Apa keraton apa namanya? Keraton Kadria. Oh, Kadria. Iya. Oke. Jadi luar biasa dan no wonder kalau perkembangan Sobat Anies luar biasa termasuk kampung Kamboja itu ya. Alhamdulillah. Ada isu yang menarik juga ya, nanti kita akan bahas. Tapi secara umum saya mau tanya Bu Rike dulu ya. Sekarang perkembangan Sobat Anies katanya saya dengar by name by address udah 1 juta berapa gitu anggota, dan itu by name by address. By name by address. Orang nggak percaya yang begitu-begituan, kata ini bluffing aja katanya. Ya, coba bisa dijelaskan Bu Rike. Saya panggilnya Rike aja biasanya ya. Ayo Rike. Baik, terima kasih Abang. Sobat Anies memang dari awal bergerak kita sudah buat KTA kan Bang, kartu tanda anggota. Jadi setiap anggota yang berkenan supaya tercatat sebagai anggota relawan Sobat Anies itu bisa mendatakan dirinya atau mendaftarkan dirinya melalui link yang kami buat. Nah, di sana terdapat data-data yang harus diisi, yang wajib diisi: nama, alamat, foto KTP, nomor telepon. Nah, 4 hal ini wajib memang diisi, termasuk foto KTP. Nah, supaya memang tujuan kami adalah kami bisa memetakan sudah sejauh mana pergerakan
relawan Sobat Anies dan ada di mana saja anggota relawan Sobat Anies. Begitu Abang. Oke, dan itu kalau misalnya mereka nggak ada handphone gimana? Jadi ada 2 metode. Jadi memang Indonesia ini negara yang sangat besar. Bahkan di kota yang tidak jauh dari Jakarta, yaitu Kabupaten Bogor, masih banyak warga yang ternyata bahkan tidak punya WA. Sedangkan untuk mengisi link KTA itu diwajibkan ada nomor WA yang aktif. Di sana. Nah, di sana kita melakukan secara primitif, secara manual lah, Bang. Seperti tatkala kita masih sekolah di SD, kita data secara manual, tapi tetap wajib dengan menyertakan foto KTP. Nah, itu kita copy. Jadi dan posisi terakhir kalau boleh tahu berapa? Terakhir 1.417. 1.417. Ya. Boleh tahu nggak yang ke 1.417 itu dari mana? Saya belum melihat dari kota mana yang terakhir karena setiap hari ada perkembangan masuk anggota. Database-nya di mana itu? Ada di Pontianak malah. Di Pontianak. Jadi yang data entry-nya di Pontianak. Iya, betul. Berapa orang yang data entry itu Pak Usman? 1 orang aja Pak Royan namanya. Royan. Satu orang itu melakukan data entry setiap hari berarti dia. Kalau yang melakukan data entry setiap anggota atau setiap DPD punya petugas masing-masing. Cuman servernya yang pegang di Pontianak Pak Royan. Jadi mereka nggak nyari gabung kemudian? Enggak. Masing-masing mengisi sendiri. Masing-masing mengisi sendiri. Iya. Tapi database-nya semuanya di Pontianak. Iya. Luar biasa. Soalnya kalau di Sobat Anies ini saya lihat di Jakarta cuma Rika aja. Enggak banyak apa. Banyak ya. Iya. Tak pikir di Jakarta Sobat Anies itu di mana aja? Ada di Jakarta. Semua Jakarta ada. Ada semuanya. I see ya. Kita biasanya hadir di debat-debat itu biasanya diminta untuk anggota hadir. Atau saat ada Mas Anies entah di GBK atau ada acara-acara pasti anggota hadir. Saya zigzag sedikit dengan Pak Usman ya. Pak Usman yang saya tahu nih dari cerita yang ada, Pontianak ini kayaknya Sobat Anies yang paling kuat tuh. Bahkan sudah ada kampung Anies segala. Nah kemarin kan, kapan kemarin itu ya? Sebulan yang lalu ya? Nggak nyampe ya? Tanggal berapa? Yang jelas tahun lalu yang jelas. Tahun lalu ya. Yang jelas tahun lalu. Bulan November. Saya tahu. Itu malamnya, itu malam Natal di ini. Berarti waktu itu tanggal 25 Desember ya. Jadi tanggal 25 Desember itu Mas Anies kan ke Pontianak dan salah satu acaranya itu ke kampung Kamboja itu ya. Itu lalu kampung itu diklaim sebagai kampung Anies. Saya nggak paham itu. Saya pernah juga datang ke Pasuruan kampung Anies ya. Ini maksudnya apa kampung Anies? Dan konon jumlahnya udah banyak di Pontianak itu. Saya bercerita dulu yang dimana sebelumnya kita agak dekat sedikit. Sebelumnya kita Kalimantan Barat itu kita berpikir apa yang harus kami buat untuk memperkenalkan masyarakat di Kalimantan Barat mengenai Pak Anies. Jadi sebelum Pak Anies bergabung dengan Caimin, kami bikin kampung-kampung, namanya awalnya Kampung Anies. Kampung Anies. Termasuk juga Kampung Kamboja itu kita bikin Kampung yang Anies. Said Didu pernah datang itu ya? Iya, betul. Itu ada beberapa daerah yang dikunjungi dengan Pak Said Didu dan Ketua Umum kita Bu Rika juga. Beberapa kampung yang dikunjungi. Kemudian setelah Pak Anies bergabung dengan Pak Caimin, maka dibalik setelah Caimin bergabung dengan Anies. Maaf. Setelah Caimin bergabung dengan Pak Anies, jadi sekarang kampung-kampung yang kami bikin namanya Kampung Amin. Kampung Amin namanya. Kemudian waktu Pak Anies akan ke Pontianak kedua kalinya, jadi kami berusaha menghubungi Ibu Ketum, Bu, bagaimana kalau di Pontianak kita bikin satu kampung Anies. Jadi Bu Ketum berusaha untuk menghubungi Pak Anies, alhamdulillah terkabul. Maka kami melihat bahwa kampung yang lebih dominan untuk kita jadikan kampung Anies itu adalah Kampung Kamboja.
Oke. Karena di sana kami melihat itu Oh, maksudnya acara di Kampung Anies ya? Gimana caranya bisa bikin acara di Kampung Amin Iya, ya? betul. Iya. Oke. Didatangin Mas Anies. Iya, bisa didatangi. Oke. ya. Jadi kami usul ke Ibu Rike sebagai ketum bahwa Kampung Anies itu akan kami jadikan beberapa kampung, kita ambil aja satu kampung yaitu Kampung Kamboja. Kami jadikanlah Kampung Kamboja itu sebagai Kampung Anies. Tadinya kami mau bikin Kampung Amin atau Kampung Anies? Kampung Anies karena kita ambil kronologis awalnya. Oke. Di situ sudah kita jadikan Kampung Anies itu sebelum Pak Caimin bergabung dengan Pak Anies. Oke. Nah, jadi tetap kami pakai bahwa itu nama lamanya itu Kampung Anies. Iya. Dan kami juga sebenarnya ingin menjadikan Kampung Anies itu ada satu masjid yang akan kami resmikan, itu Masjid Anies gitu. Rupanya di situ surat-suratnya belum lengkap, jadi belum bisa kami jadikan itu. Oke. Lalu akhirnya Mas Anies datang ke sana ya? Pak Anies datang ke kampung tersebut. Jadi ada terkesan juga saya bahwa ada beberapa acara yang kami rencanakan, Ya. udah kami susun, akhirnya semua acara itu tidak bisa terlaksana karena kami melihat bahwa Ya. magnet Pak Anies, magnet masyarakat dengan Pak Anies itu wah luar biasa. Jadi syukurlah ada satu acara yang dimana di situ akan peresmian Kampung Anies itu rencananya kita akan memotong tebu dengan golok ataupun dengan senjata gitu kan. Iya. Yang dimana itu adat Dayak setempat. Iya. Jadi itu karena kami batalkan, alhamdulillah. Karena Karena kami takut crowded. Iya, masanya takut terlalu crowded. besar yang datang. Rupanya benar. Ramai sekali. Rupanya benar bahwa Betul. crowded sekali. Jadi penyambutan Anies awalnya Pak Anies harusnya disambut dengan tarian-tarian, tariannya tuh bubar. Oke. Terus ada pengalungan penyerahan cenderamata juga kami tidak dapat untuk menyerahkan itu karena masyarakat terlalu Oke. simpatis sekali dengan Pak Anies. Malah Anies dijitak segala deh. Itu di acara ada- berikutnya. bukan. Itu Oh, itu acara acara berikutnya. berikutnya, bukan di kampung itu. Bukan. Oke. Jadi di kampung itu apa yang dilakukan? Cuma pidato, Pak Anies pidato ya? Iya, jadi di kampung itu kita laksanakan awalnya sambutan dari kita dulu sebagai ketua pelaksana, kami Iya. sebagai DPW menyambut Pak Anies. Iya. Kemudian Pak Anies menyampaikan pidato-pidatonya dan alhamdulillah antusias daripada masyarakat yang penggemar Pak Anies, yang magnetnya cukup kuat dengan Pak Anies. Tidak meninggalkan tempat sampai Pak Anies Oke. selesai dalam Agak beda itu dengan yang acara di Aceh, ada Prabowo, ada AHY, ada SBY itu walaupun sudah bertiga jadi satu, kayaknya tenang-tenang aja acaranya. Maksudnya alias sepi. Ya, gitu. Luar biasanya Mas Anies. Oke ya. Itu nggak ada resistensi Pak atau penolakan dari masyarakat terhadap pembentukan kampung-kampung itu? Alhamdulillah tidak ada, semua masyarakat mendukung dalam kegiatan itu. Itu kan kampung orang, ya. Iya. Lalu kemudian dijadikan kampung Anies itu dengan cara bagaimana? Awalnya saya mengadakan dulu pendekatan kepada pemuka agama, pemuka masyarakat, RT RW. Iya. Sebelum pelaksanaan Kampung Anies ini, sebelumnya kami kan sudah pernah meresmikan itu. Iya. Itu dulu Iya. yang saya hubungi. Jadi setelah ada pendekatan dengan pemuka agama, pemuka masyarakat dan RT RW itu mereka setuju dan mereka mendukung, langsung kami laksanakan gitu. Oke. Memang di daerah itu juga tidak dominan Anies, tapi memang ada juga paslon-paslon lain yang di situ. Tapi kami berusaha bagaimana supaya Pak Anies dikenal masyarakat di situ. Dan mereka tidak keberatan walaupun tidak 100% itu untuk dikatakan sebagai kampung Anies. Alhamdulillah tidak. Oke. Saya tambahin sedikit Iya. ya, Bang. Jadi awal dari pembentukan Kampung Anies itu pertama kita memastikan kita memiliki jumlah anggota yang dominan di wilayah tersebut atau di daerah tersebut. Nah, kemudian rumah-rumah dari setiap anggota itu kita kasih tanda bahwa itu adalah rumah Sobat Anies. Bahwa itu adalah rumah anggota relawan Sobat Anies. Nah, setelah menjadi dominan, nah barulah kita persuasif untuk ayo kita resmikan menjadi Kampung Anies kampungnya. Oh, Nah, tapi ada yang lucu, Abang.
menarik, satu hal yang menarik, ada beberapa rumah anggota yang terdapat tanda atau stiker atau bannernya rumah Sobat Anies, tapi di depannya ada bendera partai yang bukan pengusungnya Mas Anies. Oke. Nah, saat kami bertanya, bagaimana mungkin kok bisa ada bendera itu? Mereka bilang, ya nggak apa-apa namanya orang masang Mbak, tapi kita semua tetap suaranya untuk Anies. Jadi banyak rumah-rumah yang dipasang oleh bendera-bendera partai. Misalnya yang bukan, partai apa? Ada Golkar. Golkar. Ya, ada beberapa partai yang lain pun ada juga. Tapi pemilik rumah, anggota rumah menyatakan tetap mereka ke Mas Anies, dan itu Oke. ditandai dengan rumahnya tidak keberatan Karena ditempel rumah Mas Sobat Anies ini teh botol sosro ya. Apapun partainya, Apapun presidennya tetap partainya, Anies presidennya Baswedan. tetap Anies Baswedan ya. Menarik. Sekarang sudah berapa kampung Anies? Ada kalau di Pontianak dan seluruh Indonesia? Kalau di Pontianak 50 lebih ya. Terakhir data yang 51. sudah disetorkan ke saya 51. Tapi 51. masih terus bertambah, terus tinggal beberapa belas aja yang menunggu diresmikan. Sudah meminta untuk diresmikan ya Pak Usman. sudah. Oke. Kalau di daerah lain? Di daerah lain, di beberapa provinsi lain, Iya. kayak di Jawa Timur juga masih seperti di Pasuruan yang Abang sempat hadir, di Nganjuk, di Blitar. Estimasinya berapa kalau semuanya kira-kira? Oh, lu sudah lebih dari 5.000, 6.000 karena Kampung setiap Anies? iya, Is it? karena setiap kota memiliki, bahkan yang saya datang sendiri resmi dan tidak itu ada. Dan banyak. Oke. Dan itu memang kita minta datanya. Kampung-kampung mana saja yang sudah diresmikan. Oke. Dengan catatan sudah dominan Oke. dan tidak ada penolakan dari masyarakat yang tinggal. Oke. Tujuannya buat apa kampung Anies ini? Kita berbicara masalah menang ya, Mas. Oke. Masalah menang itu berarti harus menjadi dominan. Dan tujuan kami ini di tingkat gugus terdepan TPS. Otomatis kalau kita punya banyak anggota di kampung Anies, Ya. otomatis di situ anggota kita di tingkat TPS banyak. Oke. Nah, supaya kita bisa memastikan bahwa daerah ini sudah kita masukin dan kita pastikan mereka pendukungnya Anies. Di sana Oke. sebenarnya untuk memetakan. Kalau di Jawa Timur sambil minum, nggak apa-apa, jangan liatin saya minum. Masih panas. Siap. Kalau di Jawa Timur semua kampung Anies menang Anies ya. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Semoga. Jadi sekarang kan ibaratnya tinggal berapa hari lagi? Tidak nyampe setengah bulan lagi. iya. Sampai Setengah bulan lagi lah. Tidak sampai 1 bulan lagi. Itu sudah akan pemilihan. Iya. Masih relevan membentuk kampung-kampung Anies atau Masih. masih? Bagi kami sampai sebelum ada pelarangan ada kami bergerak, kami akan terus bergerak. Oke. Jadi tetap akan dibuat ya? Tetap akan dibuat. Oke. Oke. Ini kita bergerak ke isu lain ya. Isu lain ini mengenai tapi sebelumnya Pak Usman sama Bu Rike kenal di mana? Di jalan tuh, di selokan jangan-jangan. Kira-kira gimana ya Pak Usman ya? Jadi Sudah lama. Bisa gabung begitu gimana Dari caranya? pertama Sobat Anies Karena terbentuk. saya juga agak bertanya-tanya, Bu Rike ini siapa nih orangnya? Soalnya kalau dia kan misalnya mantan HMI, mantan yang lingkaran-lingkaran Anies. Ini bukan ini. Ini kenal Anies saja enggak. Jadi dia tumbuh di bunga di tepi jalan ya, kayak lagu siapa itu Kesplos apa. Jadi tumbuh sendiri secara organik, tiba-tiba berkembang dan kenal sama Pak Usman di mana jalan ceritanya? Jadi kalau saya melihat gini, kenalnya dengan Bu Rike tuh karena kepengurusan Sobat Anies, Iya. ya Bu ya. Jadi Bu Rike sudah menjadi ketua DPN Sobat Anies. Ya. Maka di Kalbar dibentuk. Tentulah Oke. saya mencari siapa sih induknya daripada Sobat Anies ini gitu. Jadi Oke. Sobat Anies itu pembentukannya down to top Abang. Oke. Jadi bukan yang harus DPW-nya dulu terbentuk terus bawah baru dibentuk, tidak. Oh, Jadi saat itu yang saya kenal dari Kalimantan Barat baru Mas Royan itu. Iya. Nah dari Mas Royan lah saya minta untuk ayo kita bergerak di Kalimantan Barat sehingga bertemulah dengan Pak Usman. Dan akhirnya kita percayakan, kita berikan mandat sebagai ketua DPW Kalimantan Barat. Oh, sebagai ketua DPW ya. Iya, betul. Oke. Tapi Sobat Anies ini kan macam-macam ya. Ada Sobat Anies apalagi Sobat Anies Nasional, ada Sobat Berbeda organisasi ya Bang. ada berapa Sobat Anies sih sebenarnya? Yang saya tahu ada Sobat Anies Milenial, ada Sobat Anies Putih karena Oke. bajunya berwarna putih, ada Sobat Anies Nasional, kemudian ada Sobat Anies Perubahan, Oke.
Ada 6 kalau nggak salah, cuma saya lupa yang 2 Oke. apa lagi. Oke, kita nggak bicara besar kecilnya ya, tetapi yang paling banyak anggotanya pasti Sobat Anis Nasional ini. Sobat Anis ini ya. Insya Allah kami. Oh, SA ya, SA, Sobat Oke. Anis, atau kalau anggota biasanya bilang Sobat Anis kuning. Oke, untuk membedakan dengan yang lain ya. Iya. Padahal tidak kuning juga, kunyit mestinya ya. Kunyit, mustard. Oke. Ini ada isu ngeri-ngeri sedap ya. Biasanya umum nih, Pak Usman juga, Bu Rike juga. Iya. Biasanya kalau ada organisasi yang agak membesar seperti ini, mulai itu dirayu-rayu itu biasanya dengan ya entah pihak lain atau paslon lain. Selama ini saya ke daerah dulu nih, biar jangan ke pusat dulu, ke daerah dulu. Ada nggak rayon gombal? Wah, kalau rayon gombal itu luar biasa, Abang. Banyak. Dibilang kalau Pak Usman, Sorry maaf. Anggota Pak Usman berapa kira-kira di Pontianak? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu yang terdaftar sekitar 500 sampai 600. Itu yang 500 terdaftar. sampai Untuk 600 ribu. pengurus, iya, Oke. Pengurus. Tapi kalau yang tidak terdaftar, banyak sekali karena Oke. semua yang kita jadikan kampung-kampung Anis itu udah menjadi relawan kita, Oke. anggota kita. Oke. Nah itu yang rayon gombal tadi gimana? Ya. Agak dekat sedikit. Kalau rayon gombal itu ya, waduh, kalau iman kita tak kuat, mungkin udah terlena. Jadi disampaikan asal Pak Usman asal bisa tinggalkan Sobat Anis, Iya. asal jangan fortune aja gitu. Oke. Tapi saya bilang, ya saya pikir-pikir, saya di sini bukan lihat siapa-siapa, saya ingin perubahan aja gitu. Oke. Pokoknya untuk pergi dari ke Sobat Anis saja itu dibayar gitu kira-kira gitu. Iya, Nggak usah ngapa-ngapain. nggak gitu. usah ngapa-ngapain, asal Pokoknya tinggalkan aja itu. tinggalkan gitu. aja. Iya. Iya. Tapi tinggalkan bawa gerbong maksudnya. Dia enggak bilang bawa gerbong atau enggak, asal tinggalkan aja Sobat Cukup Anis itu. berhenti. Oke. Dan itu tawarannya MM-an. Bukan, dia cuma bilang gini, asal jangan fortune aja gitu. Oke. Asal jangan. Pilih fortune, mobil fortune, asal jangan mobil fortune gitu. Fortuner. Oh, Fortuner. Iya. Oke. Boleh Kenapa? minta apapun. Kenapa asal jangan mobil Fortuner? Ya enggak, mungkin itu terlalu tinggi kali harganya ya. Bisa jadi batas. Mungkin itu oke, dibatasi gitu. Oke, dibatasi ratusan lah ya, Iya. kira-kira ya. Oke, luar biasa ya. Dan itu sudah berkali-kali. Beberapa kali menghubungi saya, tapi selama saya tidak ada respon, sampai saat ini udah enggak menghubungi lagi. Oke, itu dari partai atau dari paslon? Bukan, dari orang biasa aja tuh. Orang biasa aja. Orang biasa, tapi di belakangnya siapa saya enggak ngerti. Oke, I know. Ya pastilah, dia orang ada orang belakangnya pasti ya. Ya. Oke, kalau yang nasional lebih seru lagi pastinya. Hah? Iya. Mulai dari ditawar supaya menjadi caleg. Oke, Karena jadi memang- caleg dari partai, partainya nggak perlu disebutkan. Pokoknya dari partai pendukung. Macam-macam, bahkan yang bukan dari pendukung pun juga menawar. Oke. Iya. Oke. Dan dari awal memang saya sudah berkomitmen selama berjuang ini saya tidak akan maju caleg atau apapun, fokus untuk memenangkan Mas Anies itu saja. Oke. Penawaran ya seperti yang Pak Usman ceritakan, dan itu tidak hanya di Pak Usman saja, beberapa ketua DPW bahkan DPD juga banyak yang bercerita ke saya ditawari, baik dari yang kita tahu asal dari partainya mana ataupun tidak, termasuk Kalau Bu juga Rike saya. sendiri pernah ditawarin? Iya, Apa, beberapa uang? kali ada uang ditawari untuk keluar supaya tidak lagi bergerak buat Anies dan masuk ke dia, karena dikatakan sudahlah Anies nanti pasti kalah, percuma kamu berjuang habis-habisan. Saya Termasuk tahu saja itu ke kami. pasangan 04 kan yang Iya, 05. yang meraya. Oh, 05. Ya, 05. Iya, 05. sampai ada juga yang seperti yang Pak Usman, tidak perlu saya melakukan apapun, tidak perlu masuk kemanapun, karena mungkin dia tahu kalau saya tidak mau masuk kemanapun. Akhirnya ditawari cukup dengan saya berhenti tidak menggerakkan lagi Sobat Anies. Sudah itu aja. Dan mereka sanggup. Sampai MM-an. Iya, puluhan. Oh, luar biasa ya. Kalau begitu nanti Pak Usman suruh ambil aja puluhan beli Fortuner. Itu lumayan juga godaannya ya. Iya. Padahal Bu Rike ya,
di Anies kan nggak jelas juga. Dari awal kami kan tahu, Abang. Oke. Kita itu relawan memang dari awal, jadi tahu. Oke. Jadi selama ini bagaimana menghidupi Sobat Anies itu? Patungan gitu ya Pak Iya. Usman. Jadi kalau kami di daerah itu, kalau ada kegiatan, ya coba-coba teman-teman tuh terpanggil untuk bikin les. Oke. Patungan Bikin list. anggota pengurus Jadi anggota semuanya. pengurus, ya list. Itulah dana-dana kami yang kami laksanakan. Itu Betul. list itu kami gunakan untuk buat spanduk. Awal-awalnya untuk beli baju. Oke. Beli baju untuk seragam gitu kan. Iya. Nah, setelah itu alhamdulillah ada satu caleg yang dimana dia melihat perkembangan daripada Sobat Anies Kalimantan Barat agak besar, dia support untuk baju-baju gitu kan, alhamdulillah. Iya. Jadi kami tidak pernah minta dia masuk gitu, tapi alhamdulillah dia support kami gitu, Oke. Sobat Anies Kalimantan Barat. Itu di Sobat Anies itu boleh ya Pak caleg jadi anggota atau Boleh. Oh boleh. Boleh, selama dari partai pengusung tentunya. Iya. Oke. Karena kalau bukan dari partai pengusung, terutama untuk menjadi pengurus tidak kami perbolehkan. Oke. Soalnya saya bergaul dengan orang yang bukan partai pengusung semua itu KIB ya. Kuning, hijau, biru ya. Satu dari Golkar, satunya dari P3, satunya dari PAN gitu ya. Kita bagi tugas, Bang. Biarkan Oke. yang bukan dari partai itu kami yang bergerak. Oke. Jadi kalau misalnya kerjasama dengan caleg, kerjasama dengan partai itu biasa ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kemarin tuh waktu di Kampung Kamboja itu gimana caranya? Kan besar tuh acaranya. Dananya dari mana itu fundraisingnya? Ya, jadi memang awalnya kita tanyakan untuk partai-partai pengusung. Menurut daripada partai pengusung kita tidak ada support dana di sini. Ya. Jadi kami berusaha bagaimana caranya teman-teman patungan. Terus ada juga caleg yang bantu sebagian gitu. Alhamdulillah kami melangkah cuma bismillah aja. Dengan kita tawakal semua kegiatan kita karena ya doa daripada semuanya insya Allah jadi meskipun Itu sampai ratusan juta ya pasti? Enggak nyampe. itu enggak sampai. kecil sekali sebenarnya. Kenapa kalau kita bisa mau kecil? buat. Karena hanya butuh buat panggung saja Iya, ya. Karena yang kita- lainnya sebenarnya semuanya sudah ada. Oh, Hanya panggung oke. saja yang butuh kami buat sama Oke. beberapa makanan untuk anggota yang hadir pengurus maksudnya. Oh jadi puluhan juta aja ya? Iya, 10 juta aja 10-an nggak enggak nyampe. Oh 10 juta aja nggak nyampe? Iya, karena memang kita sudah terbiasa mandiri ya. Iya. Jadi memang masing-masing anggota itu terkadang di suatu acara mereka sudah siap bahwa tidak selalu mendapat makan, tidak selalu. Oh jadi makan sendiri mereka bawa? Iya. Iya. Oh, Pontianak enak kemarin sekali. sangat Itu hemat. acara yang dampaknya gede tetapi Sangat hemat. tapi dananya minim tuh bagus Iya. banget. Karena kan ramai sekali. Jadi mereka datang dari mana? Datang sendiri mereka? Datang sendiri. Datang sendiri. Ya kita Oh, kita oke. sampaikan aja dari mulut ke mulut, WA gitu kan. Itu sampai di rumah-rumah kalau kita ngeliat video-video yang lain Bang, itu Iya. sampai karena mereka tidak bisa turun karena sudah saking penuhnya, jadi di jendela-jendela rumah itu banyak warga-warga yang Ngintip. tetap manggil Mas Anies dari jendela-jendela oke. rumahnya, itu saking nggak muatnya. Waduh, enak sekali ya kalau begitu ya. Kalau tempat lain mendatangkan orang dikasih bis, dikasih apa belum tentu datang Nggak- juga nggak dia. ada kita ya. Berapa ribu yang datang kira-kira diperkirakan estimasi waktu itu? Banget itu. Waduh mungkin ada berapa? 6.000-an. Ada mungkin ada. Oh, oke, karena Karena penuh sekali di satu sana. kampung sih Iya, ya. satu Iya. kampung. Iya, iya. Jangan bayangkan stadion, kalau stadion kan beda Iya. lagi kan. Betul. Jadi dana kami itu yang terpakai malah kegiatan ada kita bayar tapi tidak terlaksana itu tarian-tarian itu. Tarian itu kan kita harus nyewakan bajunya Oke. seperti itu, Abang. Oke. Luar biasa ya. Oke, kita bicara soal Anies 14 Februari ini ya, Bu Rike ya. Apa sumbangan Sobat Anies atau sumbangan Sobat Anies lah ya, karena kita bicara Sobat Anies ya, relawan yang kira-kira Bu Rike dan Pak Usman bayangkan untuk 14 Februari ke depan ya. Suara udah pasti, tapi hal yang lebih detail misalnya. Penguatan TPS.
Penguatan TPS. Iya, salah satunya fungsi kita bentuk kampung Anies tadi Iya. adalah kita punya anggota insya Allah di tiap TPS. Iya. Nah nanti Insya Allah di tiap TPS. Iya. 83.230 kami yakin tidak 230 TPS itu. kami tidak bisa memastikan semuanya ada. Iya. Nah, namun kita kerjasama dengan simpul-simpul relawan yang lainnya tentunya. Jadi tidak hanya Sobat Anies, tapi Iya. kami berusaha di setiap TPS itu punya anggota, baik Sobat Anies ataupun relawan yang lainnya. Nah, dengan kita bentuk kampung Anies, tentunya kita akan lebih mengkoordinasi. TPS-TPS mana saja sih yang sudah kita isi, mana yang sudah ada, mana yang belum. Nah, nanti anggota-anggota itu akan kami gerakkan sebagai penggerak TPS, membantu pengawasan saksi dalam. Nah, kita bergeraknya di luar nih, para anggota nih, untuk membantu mengawasi dan meramaikan TPS tentunya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, santer diberitakan kecurangan-kecurangan di TPS, nah para anggota ini diharapkan bisa menjadi pengawal di TPS. Ya kita ramaikan saja kalau ada sesuatu yang mencurigakan di TPS. Ini kan kalau kita bicara tentang saksi kan ada deputi saksi dan pengarahan massa ya kalau nggak salah. Iya, dari Bang Tamsil Limrung. Iya, jadi Daeng Tamsil Lindrung. Tapi itu sampai buka rekrutmen segala itu. Iya, untuk saksi. Untuk saksi dalam. Lah, itu Sobat Anies gimana? Dikerahkan ke situ juga atau Ada. Jadi ada anggota yang memang ingin menjadi saksi capresnya secara langsung di Oke. dalam. Nah, itu langsung kita kerahkan, kita serahkan kepada TPD. Silakan kami punya anggota yang berkenan, ini lokasi, ini datanya dan TPS-TPS-nya yang mereka tinggal di mana. Nanti akan TPD yang akan memberikan rekomendasi. TPD itu tim Pemenangan daerah, pemenangan provinsi, daerah iya. ya. Iya, Gitu. nah bagi anggota yang tidak bisa menjadi saksi dalam, nah ini yang kami sebut penggerak TPS yang ada di luar, yang punya banyak fungsi, punya banyak tugas. Salah satunya mengingatkan sesama anggota di lingkungannya di TPS-nya untuk jangan lupa 14 Februari datang nyoblos. Gitu. Terus kemudian pada tanggal 14 Februarinya membantu saksi yang ada di dalam. Salah satunya juga membantu misalkan butuh minum, butuh makan atau butuh apa yang perlu dibantu, kami ini yang ada di luar yang akan memberikan bantuan itu. Kan kita tahu ya, jumlah saksi ini kan kalau 83.000 lah, katakanlah misalnya 83.000 TPS kan harus dikali 2. Iya. Kali 2 160.000. Kemudian ditambah saksi di tingkat berikutnya. Tapi kalau saksi tingkat berikutnya bisa saksi yang di TPS itu juga bergerak ya. Let's say 170.000 misalnya, ya. Itu kalau misalnya masing-masing 100.000 saja, itu sudah 170 miliar ya. Dana yang dibutuhkan. Dana yang dibutuhkan itu baru kalau 100.000. Ya, itu apa? Saya nggak tahu juga, ini bukan dapur kita soalnya ya kan. Itu gede juga ya. Iya. Tapi kalau Sobat Anies gimana? Mereka udah tahu lah. Mereka nggak akan dapat apa-apa gitu. Anggota itu akan kami persiapkan untuk siap dalam segala kondisi di TPS. Oke. Tapi mereka insya Allah sudah paham bahwa kita ini bergerak ikhlas. Kalau yang memang rela dan ingin menjadi saksi dalam untuk capres, bersiap. Tidak ada dana, mereka sudah paham dan mereka sudah tahu bahwa bisa jadi tidak ada uang saksi tapi mereka tetap mau menjadi saksi. Soalnya lumayan juga kan untuk bisa dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Oke. Closing statement, kira apa lagi yang mau disampaikan? Mungkin dari Pak Usman ya, hal-hal apa saja? Jadi saya akan menghimbau kepada semua rakyat Indonesia. Agak mendekat Pak. Semua rakyat Indonesia, apabila menginginkan perubahan, mari kita kawal di TPS. Yang dimana juga setiap kami menyampaikan statement-statement pada acara peresmian Kampung Anies dan Kampung Amin, kami berharap supaya semua masyarakat 14 Februari turun, coblos, dan kawal itu sampai selesai. Catat data-data yang bisa dicatat, terutama di C1-nya ya. Itu dicatat, nanti dikawal hasilnya sampai ke kecamatan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita berharap
semoga pemilihan ini langsung umum dan bebas dan rahasia. Itu yang kita harapkan. Oke. Tidak terjadi ada kecurangan-kecurangan di situ. Oke. Insya Allah kalau misalnya tidak ada kecurangan, amin Presiden Republik Indonesia 2024. Amin. Amin. Presiden Anies. Republik Indonesia Anies. Anies. Wakilnya Muhaimin. Muhaimin. Nanti dibilang Amin Rashid Baswedan lagi nanti. Bu Rike, sebelum closing statement saya sih sebenarnya pengen, nah ini kan pasti masyarakat yang tadi itu pasti penasaran. Emang seberapa besar sih pernah ditawarinya itu? Puluhan miliar itu berapa miliar? Berapa puluh miliar? Ada beberapa tawaran. Iya. Yang tertinggi 73 miliar. 73 miliar? Iya, saya tertawa sih mendengar nilai itu. Karena dia bilang setinggi itu menilai saya. Bagi saya itu nilainya Iya. sangat tinggi 73 miliar. Lalu Cuman selain memang 73 miliar? Ada beberapa 40, 40, 20 juga ada. 20. Iya. Kenapa nggak diambil semua aja? 73 diambil, 40 diambil, 20 diambil, kan udah 163 miliar kan? Enggak, bukan itu tujuannya. Luar biasa ya. Gede loh 73 Gede banget. miliar itu. Kemudian itu maksudnya dari 20 ke 40 itu maksudnya tawaran yang berlanjut atau Beda lo orang. kepentingannya gimana kok? Beda orang. Beda kepentingan. Iya, beda yang menawarkan. Jadi ada beberapa kali yang berusaha baik menarik saya masuk ke Barisan. ke barisannya. Kubu lain? Iya. Beda orang jadi. Oh, Jadi oke. bukan orang yang sama. Jadi tergantung ya. Saya bisa melumpuhkan sana, peluru sana. Kok nggak ada yang nawarin Refli Harun Channel nih? Padahal saya banyak juga 23 juta ini. Itu. Daripada jadi gosip mungkin dia bilang waduh ini gawat nih nanti diceritain lagi sama dia. Jadi 73 miliar sampai terakhir ya. Iya. Itu 73 miliar itu untuk tidak melakukan sesuatu. Iya, untuk berhenti tidak menggerakkan lagi Sobat Anies. Oh luar biasa ya. Padahal itu bisa pulang-pulang bisa kipas-kipas tuh. Walaupun dikutuk orang seumur hidup ya kan. Gitu. Jadi itu jelas orang politisi yang menawar itu atau orang lain atau pengusaha atau apa? Suruhan sih yang datang, bukan Suruhan langsung ya. orangnya. Iya. Oke. Suruhan. Angka itu bagaimana mengindikasikan kalau dia serius misalnya? Nah, saya tidak tahu. Yang jelas menghubunginya tidak hanya sekali. Oh, Jadi memang oke. sudah beberapa kali menghubungi saya. Saya itu punya kebiasaan tidak mengangkat nomor yang saya tidak kenal. Oke. Nah, biasanya dia akan WA dulu. Oke. Nah, dari WA itu saya baca dia siapa, kepentingannya apa gitu. Hmm. Nah, saat itu ya sebenarnya dia tidak menyatakan langsung di WA, cuma bilang ada hal serius yang ingin kami sampaikan gitu. Izin telepon Mbak gitu. Nah, baru Oke. saya angkat teleponnya. Oke. Terus bertemu, nah baru itulah. Oh sempat bertemu secara Sempat. fisik? Iya. Oke. Karena ada yang tahu rumah saya di mana, Ya. datang ke rumah gitu. Oke. Juga pernah seperti itu menemui keluarga pertama. Oh jadi ditemuin justru di keluarga bukan di sini. Iya, cuma nanya Kan dulu Bu ke Rike kan keluarga. bukan di sini ya rumahnya kan? Rumahnya di Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Nemuin di Jawa Timur. Iya, nanya ke keluarga sedang ada di mana. Oke. Tapi nggak ada ancaman ya? Nggak ada ya? alhamdulillah, nggak ada. Oke, luar biasa ya. Kalau dikipas-kipasin begitu. Itu selain Pak Usman ada cerita lain? Ada beberapa ketua DPD, beberapa ketua DPW, tapi ada juga ketua DPC Kordes yang termakan dan akhirnya pindah. Ada juga. Ada juga. Iya, ada juga yang pindah beberapa daerah. Jadi saya sempat Pindah kehilangan. ke lain dukungan? Iya. Paslon? Pindah paslon. Oke. Kalau Ada. Di beberapa daerah ada. Jadi kita sempat juga kehilangan beberapa kecamatan DPC dan Kordes ada juga yang hilang. Oke. Kalau misalnya seperti yang Jawa Timur yang gede begitu, yang paling gede selain Kalimantan Barat apa? Jawa Timur, Jawa kami Timur. juga besar. Nah Jawa Timur itu gimana ininya? Ada juga Ada tawaran? ketua DPW-nya juga didatangi juga. Oh, pakai uang juga? Iya, ditawari dan Gede juga? iya, lumayan besar juga dan melapor juga ke saya cerita. Berapa? Puluhan juga. Puluhan miliar juga? Iya. Oh itu bisa lebih dari Fortuner. Mestinya Pak Usman marah dong sama orang itu. Enak aja kamu cuman nggak boleh lebih dari Fortuner.
Teman saya ditawarin sampai puluhan miliar. Kamu Fortuner aja kamu batasin. Jadi nggak sampai MM-an kalau Pak ini ya. Hanya itu aja dia. Oke, mungkin standar Kalimantan Barat baru segitu ya. Iya. Ya, mungkin karena Jawa Timur dianggap seksi ya. Iya, mungkin ya. Iya, jadi memang hitungannya DPT beda. ini berapa kalau Kalimantan Barat? 30. Oh, Kalimantan Barat berapa? Kalau Jawa Timur kan 31, hampir 31. Oh, 3.000 lebih kan nggak salah. Gak nggak mungkin terlalu besar sebenarnya. 3 juta. 3 juta. Jutaan, bukan 3 jutaan. 3 juta Seperti lebih, ya. Kabupaten Bogor lah ya. ya. 3 jutaan. 3 jutaan kalau anggota Sobat Anies 500.000 sudah seperberapa sudah 1/5 itu. Seper-6. Ya mudah-mudahan itu. Oke. Karena kan kita bergerak terus di Kalimantan Barat itu ada 14 kabupaten kota. Oke. Yang saya tahu adalah Putus Sibau. Putus Sibau ada nggak? Terus itu paling ujung. Makanya Paling ujung. saya Itu dorong tempatnya nih. Akil Mukhtar itu. Saya dorong Pak Usman. Ayo maju dong jadi wali kota Pontianak. Oke. Memang ada rencana begitu, Pak Usman? Sampai sekarang sih belum Belum. Saya dorong maju Pak Usman. Pasti menang Pak Usman. Iya, tapi masalahnya memang tinggal tergantung kendaraan partai politik Iya, ya. betul. Namanya partai politik kadang-kadang minta maharnya gila-gilaan gitu. Iya. Walaupun kita sudah unggul misalnya. Oke, Bu Rike, closing statement. Oke, kalau Pak Usman tadi sudah memberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya ingin menekankan kepada relawan. Supaya relawan ini bisa bergerak lebih sistematis, terstruktur, dan masif. Kenapa? Karena kami ini relawan sering dicemooh ya, Pak Usman, karena dianggap relawan paling cuman tim hore saja, hanya bersenang-senang saja. Padahal tidak. Kami sama seperti yang lain, kami serius bergerak ingin perubahan. Nah, karena itu saya ingin kita ibaratkan gini, kita kalau melihat pohon yang tua, yang usianya bisa nyampe ratusan tahun, dia berdiri tegar itu dengan melalui berbagai macam rintangan. Dia melalui berbagai macam zaman. Kalau saya melihat pohon yang usianya tua itu, saya berpikiran begini, kita pun relawan juga melalui banyak sekali rintangan. Di antaranya kita tidak didanai, kita patungan satu sama lain. Kalau pohon saja mereka bisa berdiri kuat tegar melalui itu rintangan, kita pun juga bisa. Nah, kalau kita belah lagi pohon itu daunnya ada banyak. Kita ada, karena saya anak teknik ya abangnya, jadi saya mengenal ada yang namanya sistem atau rangkaian Fibonacci. Nah, pohon itu ibaratnya saya melihat seperti rangkaian Fibonacci, di mana ada rangkaian yang tampak dia tidak teratur. Relawan tuh tampak tidak teratur karena kita dianggap sebagai organisasi yang resmi juga tidak. Tapi bukan berarti kami tidak ada. Nah, itu seperti daun yang ada di pohon, dia seperti tidak teratur kalau kita lihat, seperti rangkaian Fibonacci. Ada urutan-urutan, padahal sebenarnya mereka ada rangkaian matematika yang sangat teratur, penuh keseimbangan dan sempurna. Nah, sebenarnya relawan pun juga kayak itu, walaupun kita tidak berkata kita sempurna ya Pak Usman, tapi kita berusaha sebagai relawan, ayo terus kita kuatkan menuju ke sempurna. Walaupun tidak sampai ke sempurna, tapi menuju ke sempurna, yaitu ke TPS. Kita amankan TPS. Isi tiap-tiap TPS yang ada. Jika kami belum menjangkau, hubungi kami perwakilan kami, baik itu di tingkat kelurahan, kecamatan, ataupun di tingkat kota, kabupaten, ataupun provinsi. Dan bilang bahwa saya ada di TPS ini, alamat saya di sini. Bolehkah kami ikut berjuang andil untuk menjadi penggerak TPS? Karena kita masih membutuhkan banyak sekali. Karena di TPS tentunya tidak hanya satu anggota yang kami butuhkan. Setidaknya kami butuh 5-10 orang untuk ada bergerak di TPS. Dan saya yakin walaupun kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya hasil survei, tapi kami bisa berharap bahwa Anies Baswedan nanti menang di 2024 dengan energi dan jeripayah seluruh anggota relawan. Apapun nama simpulnya. Insya Allah Anies Baswedan menjadi presiden nanti 2024. Amin. Oke, amin. Anies Baswedan presiden, Imin wakil presiden. Jadi 2024 Anies presiden. 2024 Anies presiden. Anies Jadi presiden. Imin Wakil presiden.
Ya, saudara sekalian, itu saja ya. Sempurna itu hanya ada di Andra and the Backbone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren cara. Yes.